taruh di atas cooling pad ini, dan dua kipas besar di tengahnya itu. Pemakaian agak berat, durasi sekitar 10 menitan, yaitu playable-nya itu masih seperti biasa. Bagian yang panas itu area sinian ya. Bagian touchpad-nya pun ini itu 42 sob. Wow, jadi cooling pad ini dinginnya itu terkadang dilema lihat viewer yang mulai rame, yang menghujat pun habis-habisan, lihat subscriber segitu aja mulu. Nah, colek tombol subscribe-nya dong. Tara! Dan untuk fitur langganan di channel ini pun sudah tersedia nih sob. Yuk join biar sobat bisa dapatkan banyak fitur eksklusif menarik lainnya dari channel ini. Colek tombol subscribe-nya dong, biar Mimin makin semangat menebar konten yang bermanfaat dan mencerahkan seputar gadget. Syukur-syukur cepet monet, beli kopi sampai Ferrari. Ngimpi. Oke, dan kali ini Mimin itu akan review cooling pad dari Tafware Q100 ya. Ini review ya, soalnya untuk unboxingnya Mimin lupa untuk memvideokan. Dusnya pun sudah kemana ya. Harap maklum. Yang penting kita akan cek kualitasnya dari cooling pad Tafware ini. Adalah jenis cooling pad yang mirip meja ya. Jadi nanti itu laptopnya itu akan ditaruh di atas cooling pad ini, dan ini tuh bisa disesuaikan untuk tingginya ya. Nanti ini laptop itu ketahan di sini, kita bisa berdirikan seperti ini ya. Ini untuk settingan tingginya bisa kita atur, ini paling rendah, paling tinggi itu bisa terus kita naikkan. Ini paling tinggi ya segini. Namun Mimin itu lebih suka yang tingginya itu standar aja ya, segini ya. Kemiringannya bisa atur lah sesuai selera masing-masing. Dan apa sih kipas ini? Yaitu fiturnya, kipas ini itu terdiri dari dua kipas besar. Di tengahnya itu ada indikator lampunya itu berwarna biru. Kita bisa coba nyalakan bentar. Dan juga ini dilengkapi dengan kabel USB-nya itu di sini. Tinggal kita colokkan ke sini, kita sambung ke port USB di laptop. Dan ini itu settingan level kipasnya ada di belakang ya. Ini kita bisa atur seperti ini. Tampilan sampingnya itu kosong ya, dan bawahnya itu juga ada pelindung dari kipasnya ya, jadi nggak transparan, nggak langsung itu kena sini. Jadi kipas ini aman ketika ada benda asing di sampingnya, nggak akan terbentur karena ada perlindungan dari bawahnya seperti ini. Ini kipasnya besar putih, dan juga untuk penyangganya itu dari besi ya, tuh jadi kuat. Jangan khawatir ini akan patah ya, enggak. Langsung saja yuk kita tes Tafware Q100 ini di laptop. Untuk durasi lama ini itu ngefek efektif enggak? Oke, langsung saja yuk kita ke TKP. Kita tinggal pasangkan laptopnya seperti ini. Menurut Mimin ini itu lebih enak ya daripada ketimbang vacuum cooler Ventry ini yang kemarin videonya udah review. Kelebihannya itu, kekurangannya masing-masing ada. Tinggal itu gimana kenyamanan dari sobat. Kita tinggal nyalakan. Jadi nantinya itu laptop kita enak, bisa kita atur ketinggian dan posisinya. Kita akan buka Mobile Legends-nya. Sama, durasi pengetesannya itu 15 sampai 30 menitan. Menurut Mimin cooling pad Tafware Q100 yang berbentuk meja ini, agak meja ya Mimin katakan, ini dari segi ergonomisnya itu nyaman. Kita bisa atur ini angle, selain angle itu tadi juga kita ini itu enggak papalatak gitu ya, enggak berantakan, bisa sekalian jadi meja dan juga jadi pendingin laptop. Langsung kita akan play, dan kita akan main game Mobile Legends ini di laptop kurang lebih setengah jaman ya. Lanjut setengah jam lagi kita gunakan dengan dikasih cooling pad.
tidak berat, durasi sekitar 2 menitan, yaitu playable-nya itu masih stabil ya untuk laptop kentang, nggak patah-patah. Harganya pun murah, cuma sekitar. Oke, segini dulu tes playnya. Lanjut, kita ini akan mengetes capaian suhu efisiensi yang dihasilkan dari cooling pad ini. Segini itu agak dingin kok ya. Seperti biasa, bagian yang panas itu area sinian ya. Area bawah kita cek dulu deh, agak hangat. Itu 39 ya. Lebih panas di area bawah ya. Mungkin ini kenapa, karena kipasnya itu tadi berada di tengah ya. Tuh ini 39 sampai sini pun hampir 40 loh. Bagian touchpadnya pun ini tuh 42 sob. Wow, jadi cooling pad ini dinginnya itu area kipasnya saja ya, di tengah sini, satu di sini dan satu di sini. Ternyata area bawahnya itu dia itu panasnya ternyata berlebih ya, over. Malah di bagian touchpad tadi ini tuh 42an, tuh 42. Lanjut, kita cek bagian suhu di bawah laptopnya, suhu laptop bagian bawahnya ya. Yang panas itu area sini, cek suhunya 38 ya. Bagian yang agak panasnya bagian bawahnya dikit, 40,4. agak nyamping, dia suhunya 36,3 ya. Jadi menurut Mimin ini itu bagian bawah tempat prosesornya dia itu stabil menggunakan cooling pad Tafwerke 100. Cuma ini kekurangannya itu ternyata bagian touchpadnya yang enggak, bagian bawah sini itu jadinya dia itu panas, kipasnya cuma ada di tengah, tidak merata. Bagian bawahnya ini pun ini 38 ya, hampir 40-an. 39 bagian sini bener. Ini tuh dekat touchpadan, area touchpad hampir menyentuh di 38, 39, dan ternyata itu lebih efisien ketika menggunakan untuk pengurangan panas menggunakan dari cooling pad yang vacuum cooler ini dari Tafwerke seri Ice Ventry ya. Ini itu tadi hampir semua merata karena itu panasnya disedot ya. Kalau ini tuh panasnya ditiup di area yang dekat kipasnya saja. Untuk para gamer maupun desainer grafis ataupun lainnya yang sering menggunakan laptop, cooler Tafwerke 100 ini menurut Mimin recommended untuk harga yang murah meriah dan juga fiturnya yang segini cukup ya. Cuma kalau kekurangannya paling ini itu dari tombol adjustment level speednya itu sayangnya itu ada di belakang, jadi kita itu agak kesusahan gini gitu ya. Beda ketika tombolnya itu agak ada di depan, jadi kita itu nyaman ketika akan mengatur kecepatan dari kipas fan-nya ya, mau kita full speed ataupun low speednya ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, yuk like video ini dan komen jika ada saran atau masukan. Dan jangan lupa subscribe dulu ya, agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.